pemirsa, selamat pagi. Senang sekali Anyus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Antonia. Dan saya Bayu Pradana. Inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, tak terima dibubarkan sekelompok motor diduga pelaku balap liar mengamuk hingga menjarah warung di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, usai peristiwa polisi memburu dan berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga merupakan anggota geng motor. Inilah rekaman video amatir warga saat kelompok pengendara sepeda motor terduga pelaku balap liar menyerang warga Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari. Dengan membawa kayu dan batu, kelompok pengendara motor ini merusak sebuah warung dan menganiaya 5 orang warga sekitar. Peristiwa ini bermula saat sekelompok pengendara sepeda motor ini diduga tengah melakukan aksi balap liar. Warga yang resah lantas membubarkan aksi balap liar tersebut. Tidak terima dibubarkan, mereka kemudian langsung menyerang warga. Warga yang kalah jumlah oleh para pelaku kemudian bersembunyi di dalam warung hingga dianiaya para pelaku. Kelompok pesepeda motor ini juga menjarah isi warung dan merusaknya. Kami lerai, terus sambil diusir pelan-pelan. Situ dari saya usir sampai dari lampu merah ini sampai di halte, aman-aman aja tuh. Pas mau makin diusirin lagi, nyampe di pom bensin Shell nyerang. Nah, disitulah udah membabi buta tuh. Sampai di sini. Atas peristiwa ini 5 orang warga menjadi korban hingga 1 orang warga menderita luka sabetan senjata tajam. Korban akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, Anyus melaporkan. Kelompok geng motor menggabuk dan merusak serta menjarah sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Usai rekaman video viral di media sosial, petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Cempaka Putih langsung bergerak cepat guna menangkap para pelaku. 2 orang terduga pelaku berhasil diamankan dari rumah mereka masing-masing di kawasan Johar Baru. Dari keterangan awal diketahui kelompok ini sebelumnya terlibat aksi tawuran dengan kelompok lain. Kejadian itu mereka sedang nongkrong, kemudian ada kesalahpahaman, kemudian terpancing, mereka mengarah kepada orang yang memang saat ini dalam proses lidik, kemudian ada pengusakan berupa warung, dan kemudian ada proses untuk mengambil barang yang memang bukan miliknya secara paksa. Usai ditangkap, kedua pelaku kemudian dibawa ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan. Sementara terduga pelaku lain kini dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Anissa Jaya, Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga hendak mencuri seorang pemuda di Mojokerto, Jawa Timur, babak belur dihajar warga. Ya, warga ini curiga dengan pelaku yang masuk ke dalam sebuah gudang. Puluhan warga desa Seduri dan pengguna jalan menyeret pemuda pelaku pencurian di sebuah gudang di kawasan Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Pelaku pun langsung dihajar warga yang geram dengan sering terjadinya aksi pencurian di wilayah tersebut. Beruntung aksi amuk warga terhenti setelah petugas dari Polsek Mojosari, Kabupaten Mojokerto datang ke lokasi dan menyelamatkan pelaku. Pelaku pun langsung dibawa ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Arif, salah satu warga, mengatakan pria tersebut memang sedang dikejar warga saat masuk ke dalam gudang. Kecurigaan warga semakin menguat setelah diketahui bahwa gudang tersebut dalam kondisi terkunci dan dijaga. Beberapa orang penjaga pun segera melakukan penyisiran di dalam area bangunan untuk mencari keberadaan pria tersebut. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti identitas maupun motif pria tersebut masuk ke dalam gudang.
Polisi masih mendalami kasus ini dan memintai keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan sadis di Pondok Aren, Tangerang Selatan berhasil diungkap Polda Metro Jaya. Menurut polisi, motif pelaku tega membunuh diduga ingin menguasai sepeda motor korban. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan di Pondok Aren. Penangkapan pelaku dilakukan oleh tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Selasa malam. Pelaku yang berada di dalam rumah temannya langsung diringkus. Ketika ditangkap, pelaku sempat berusaha memberikan perlawanan. Namun berkat kesigapan petugas, pelaku akhirnya digelandang ke Polda Metro Jaya. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita sebuah sepeda motor milik korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku menghabisi nyawa korban diduga ingin menguasai sepeda motor. Sebelumnya, seorang pria yang diketahui bernama Cahya Agung Dwija Rosito ditemukan tewas bersimbah darah dengan tubuh penuh luka senjata tajam di sebuah lahan kosong di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa sore kemarin. Saat ditemukan, tubuh korban dalam posisi terlentang dengan bagian perut hingga wajah tertutup kain sarung. Dari Tangerang Selatan, Banten, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, penangkapan pelaku penganiaya polisi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berjalan dramatis. Ya, pelaku yang sudah terkepung nekat melawan dengan senjata tajam, menembak polisi dan warga. Pali, 60 tahun, terpaksa dikepung oleh warga dan polisi saat menyandra orang tuanya sendiri usai menikam purnawirawan Polri di Desa Tiromanda, Luwu, Sulawesi Selatan. Proses penangkapan berjalan dramatis. Pasalnya, pelaku membekali diri dengan senjata tajam. Bahkan saat dikepung, pelaku mengancam dengan melepas tembakan ke arah warga dan polisi menggunakan senapan angin kosong. Namun demikian, pelaku akhirnya berhasil tertangkap. Sementara korban yang mendapat luka tikam di kepala dan perut menjalani perawatan medis di rumah sakit. Sebelumnya, kasus bermula saat pelaku sedang mengamuk dan mengejar warga dengan senjata tajam. Korban yang hendak menenangkan justru menjadi sasaran pelaku. Usai menikam korban, pelaku bersembunyi di atas rumah miliknya sambil menyandra orang tuanya. Saat ini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut termasuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Polisi akhirnya meringkus pelaku pembunuhan terhadap Muhammad Raihan, pemuda berusia 21 tahun yang tewas ditikam di bagian punggung di perlintasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku tak lain adalah teman korban sendiri karena kesal kerap dibully. Enggak, kau turun dari mana? Tim gabungan dari Subdit Jatan Ras Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang akhirnya menangkap pelaku pembunuhan terhadap Muhammad Raihan, pemuda 21 tahun di perlintasan kereta Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelakunya adalah MF yang tak lain adalah teman korban sendiri. Usai diringkus di rumah kontrakannya di kawasan Tanah Abang, pelaku kemudian dibawa ke lokasi kejadian untuk melakukan pra-reka ulang. Pelaku menikam korban di bagian punggung sebelah kanan di trotoar jembatan yang kemudian kabur ke arah banjir Kanal Barat. Sementara korban yang sudah bersimbah darah sempat berlari ke bawah perlintasan kereta dan akhirnya terkapar di badan rel. Diduga, pelaku nekat menikam korban akibat dendam karena korban kerap membuli pelaku dan pernah menusuk kaki kanan temannya. Pelaku kemudian dibawa kembali ke Polda Metro Jaya guna diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya, seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka akibat senjata tajam di bagian punggung di perlintasan rel kereta Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Korban ternyata dibunuh oleh temannya sendiri. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.
Pemirsa, diduga tidak berkonsentrasi saat berkendara, seorang pengemudi sepeda motor melaju kencang dan menabrak sebuah truk. Ya, akibatnya kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan terjepit di kolong truk. Kecelakaan yang melibatkan truk barang dan sepeda motor terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Dolokpop, Batubara, Sumatera Utara. Kecelakaan berawal saat ketika pemotor melintas dari arah Medan menuju Kisaran, sementara truk barang melintas dari arah berlawanan. Setibanya di lokasi, pengendara motor melaju dengan kecepatan tinggi, diduga mengalami kelelahan sehingga tidak berkonsentrasi mengendarai kendaraannya. Melihat motor oleng ke kanan, sopir truk langsung menghentikan kendaraannya, namun pemotor terus melaju dan menabrak truk bagian depan yang mengakibatkan pemotor bersama motornya terjepit di kolong truk. Ironisnya saat kejadian sopir truk sempat melarikan diri, namun kini sudah menyerahkan diri ke Satlantas Polres Batubara. Hingga kini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut, sementara itu truk, barang, dan motor sudah diamankan di Satlantas Polres Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli PLK, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang WNA asal Swiss bernama Benedict Marcel dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak kawasan Gunung Rinjani. Korban berhasil selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Inilah kondisi pendaki asal Swiss Benedict Marcel, 46 tahun, setelah mendapat pertolongan pertama dari rekan-rekannya saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani Rabu pagi. Korban dilaporkan terjatuh di jalur menuju Danau Segara Anak pada pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah oleh porter dan guide korban. Meski dilaporkan selamat, namun korban dilaporkan mengalami patah di bagian tangan dan kaki. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR mengerahkan personil gabungan dan helikopter dari Bali untuk mengevakuasi korban. Pada Rabu sore, akhirnya korban berhasil dievakuasi dan langsung diterbangkan ke rumah sakit di Kuta, Bali. Tiba di Bali pada pukul 17.30 dan diserahkan langsung ke pihak keluarga. Korban dilaporkan mendaki melalui jalur Sembalun pada hari Selasa 15 Juli bersama anak dan rekannya dan dilaporkan terjatuh pada hari Rabu 16 Juli sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, nelayan Pantai Pengklung, Pesanggerahan Banyuwangi menemukan jenazah perempuan yang diduga korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Ya, jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah rumah sakit untuk Rumah Sakit Umum Belambangan, maksud kami, pemirsa. Sosok jenazah perempuan ditemukan nelayan di Pantai Pengklung, Pesanggerahan, Banyuwangi, Jawa Timur. Jenazah ditemukan di darat yang terhempas ombak laut saat pasang. Namun kondisi jenazah sudah tidak bisa dikenali karena faktor alam. Meski demikian, jenis kelamin diketahui perempuan dan hanya mengenakan bra berwarna pink. Petugas langsung mengevakuasi dan membawanya ke kamar jenazah Rumah Sakit Belambangan, Banyuwangi untuk dilakukan identifikasi. Hingga saat ini sebanyak 17 penumpang KM Tunu Pratama Jaya masih dalam pencarian. Sejauh ini sudah 18 penumpang ditemukan meninggal dunia dan 30 orang selamat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Dinas Perhubungan Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban penganiaya oknum juru parkir. Ya, atas kejadian tersebut, personel Dinas Perhubungan mengalami luka di wajah dan perkaranya telah dilaporkan ke polisi.
Video bentrokan antara personil Dinas Perhubungan Kota Medan dengan sejumlah pria diduga juru parkir viral di media sosial. Bentrokan berawal saat sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penertiban parkir liar. Saat akan ditertibkan, kendaraan yang diduga menyalahi aturan, sejumlah pria diduga juru parkir berusaha menghadang petugas. Saling dorong sempat terjadi hingga akhirnya 2 personil Dishub yang melakukan penertiban dianiaya oknum jukir. Akibat pemukulan tersebut, salah seorang personil Dishub harus dirawat di Rumah Sakit Umum Usuh. Melakukan pengembosan kita dihalangi sama sejumlah petugas jukir. Kita dihalang lagi sampai kita diginiin, didorong-dorong, baru ada teman saya yang kena pukul, yaitu teman dari patroli juga, Erik Ginting, dan sekarang diopname. Kasus pemukulan personil Dishub Kota Medan tersebut kini sudah dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Ikuti arahan juru parkir liar, 3 emak-emak terjaring razia Dishub di Menteng, Jakarta Pusat. Ya, mereka sempat protes kepada petugas saat kendaraannya diderek paksa. Kita pernah melakukan penindakan dari pihak Jakarta Pusat, gabung sama dengan Polres. Iya Pak, jangan yang mati. 3 mama melakukan protes saat menyadari kendaraan mereka akan diderek petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Sempat terjadi adu mulut saat mereka mempertahankan kendaraannya. Ketika mama ini berdalih tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menyatakan bahu jalan tersebut boleh digunakan untuk parkir. Karena tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga mama dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. Awalnya saya jalan mau parkir, katanya di sini boleh, saya juga udah ngomong sama pihak tukang parkir, ini kalau diderek nggak apa-apa, ini ada BLAC-nya tuh, bedanya tuh yang pakai jaket itu. Ya itu saya ini dong, parkir dong. Karena diarahkan ya Pak? Nah diarahkan, kalau diarahkan saya juga udah tahu posisi kayak gini, nggak mungkin saya mau mending ke gedung sebelah. Razia dilanjutkan petugas hingga ke kawasan Monas, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Di lokasi ini petugas berhasil menderek paksa sejumlah kendaraan roda 4. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Viral pemirsa, aksi sekelompok orang yang merupakan debt collector menarik paksa motor milik seorang pria di Jalan Raya Bogor, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Terlihat dari video yang beredar di media sosial, ada 4 orang debt collector yang ribut dengan pemilik motor. Korban yang mengenakan helm dan tas warna biru berusaha merebut kunci motor dari tangan salah satu debt collector tersebut. Meski korban sempat berhasil merebut kembali motor miliknya, namun aksi rebutan motor masih terus berlanjut. Menurut seorang warga, Agus mengatakan debt collector yang berjumlah 4 orang itu sempat melakukan pemaksaan untuk membawa motor incarannya dengan cara merebut kunci motor. Perebutan motor ini berlangsung sekitar 15 menit hingga akhirnya sang pria dapat lolos. Yang terakhir dia ada pengendara Gojek lewat, dia nanya, kenapa nih bang, gitu kan. Nah terus si Matela bilang ke Gojeknya, bang ini bang tolong dampingin aja bang, gitu. Itu ke apa? Ke Gojek lewat kebetulan. Oh jadi ada yang bantuin ya? Ada yang bantuin. Aksi berebut paksa kendaraan yang dilakukan oleh sekelompok debt collector kerap terjadi di wilayah tersebut lantaran tak ada pihak kepolisian yang berjaga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sebuah video amatir menunjukkan belatung di menu makan bergizi gratis untuk siswa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ya pemirsa, ini lebih miris lagi, temuan belatung ini terjadi di 2 sekolah sekaligus. Viral di media sosial unggahan siswa SMAN dan SMKN di Tuban, Jawa Timur yang merekam belatung dalam menu makanan bergizi gratis yang berisi nasi dan ayam. Rekaman tersebut kemudian beredar luas melalui grup media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat Tuban.
Pihak penyedia atau Dapur Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dan pihak sekolah belum memberikan pernyataan resmi. Namun, Camat Tambak Boyo membenarkan kejadian tersebut dan menyebut ada 2 titik sekolah yang terdapat belatung dalam kotak makanan bergizi gratis. Kemarin informasinya 2 titik di SMK sama di SMA. Antara itu laporan yang kami terima. Hampir keseluruhan kotak makannya hanya 1-2 ada yang ini. Lihatnya informasinya kemarin ada 4. Pihak Kecamatan Tambak Boyo berharap kejadian ini tidak terulang. Penyedia layanan diminta untuk lebih teliti, baik dalam proses pengolahan, penyimpanan maupun pendistribusian makanan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta Utara membuat ruas jalan raya dari arah Yosudarso mengarah Cempaka Putih ini tergenang banjir, pemirsa. Pemirsa, sejumlah kendaraan terpaksa harus mengurangi kecepatannya akibat jalan dari arah Yosudarso mengarah Cempaka Putih tergenang banjir. Air yang menggenangi jalan raya tersebut dengan ketinggian 30 hingga 40 cm mengakibatkan sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Banjir ini diduga diakibatkan dari sistem drainase yang berada di pinggir jalan tersumbat dan mengakibatkan jalur air tertutup. Akibat banjir, arus lalu lintas dari arah Yosudarso mengarah ke Cempaka Putih macet panjang.